Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal kitaba musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil min qablu hudal linnas wa anzalal furqan asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita bahwa kita kebanyakan manusia memang punya kesalahan, maka Allah memberikan ayat-ayat kemudian atau Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kita harus juga menyadari ya bahwa asal usul kita itu memang juga dari materi dan juga dari energi. Ya, maka kalau leluhur kita orang Jawa itu kan istilahnya ada ibu bumi, bobo angkoso. Nggih, Mbah. Ibu bumi itu maksudnya kita kan dari saripati tanah. Kalau dalam Al-Qur'an itu turab ya, dari saripati tanah. Bumi kita ini hasilnya ya dimakan oleh orang tua kita menjadi kita, ini namanya ibu bumi. Nah, tanaman-tanaman di bumi ini kan ada istilah ibu bumi bobo angkoso. Yang dari angkasa itu apa? Matahari, Pak. Jadi matahari itu memberikan sinar energi kepada tumbuh-tumbuhan itu sehingga terjadilah fotosintesa dan itu menjadikan buah dan lain-lain yang dimakan oleh manusia. Nah, kalau kita sudah menjadikan diri kita ini juga ada matahari rohani, kita juga bisa ada fotosintesa di dalam rohani kita yang tadinya itu cuma mentah bisa menjadi berbuah, ya, menjadi rindang dalam diri kita dan lain sebagainya. Kita masuk ke sini ya, bahwa yang dulu ya kita lahir itu dalam keadaan lembut, alami, anak itu kan lugu, Pak. Ingat dan lain sebagainya, tapi begitu menjadi besar, dewasa, kemudian kita kadang malah benci membenci, ya, kadang ngomong kasar, ya, kadang malah serakah dan lupa dan lain sebagainya. Itulah salah satu mungkin perbuatan kesalahan-kesalahan kita yang waktu dahulu. Maka dalam Al-Quran Allah itu memberikan ayat-ayat yang berhubungan dengan kesalahan yang dibuat oleh manusia. Dan proses menuju pencerahan ya itu kan kalau karena ini judulnya temanya adalah ayat pemutihan, itu yang diputihkan kan sesuatu yang hitam, Pak. Jadi hitam itu simbolnya dalam kita kesalahan, kelupaan itu ya, berbuat yang fasyak dan munkar dan lain sebagainya. Dan waktu itu juga jiwanya gelap ya, buruk perangainya, tertutup kalbunya, penderitaan akibatnya ya. Tapi kalau putih, karena ini pemutihan ya, putih itu dilambangkan kebaikan ya, cerah jiwanya, bersih pikirannya, damai kehidupannya, tenang dalam segala situasi dan kondisi. Jadi situasi apapun ya istilahnya sudah bisa berkata yes dalam keadaan nyaman ataupun tidak ya, semua sudah terangkum dalam dirinya. Oh, ini semua memang apa yang kita tabur dan kita waktu ini memanennya ya kita terima gitu maksudnya. Jangan menyalahkan orang lain apalagi menyalahkan Tuhan ya. Memang tidak seperti itu. Karena apa? Kan sunnah Allah itu tidak berubah ya. Itu kan falan tajidal li sunnatillahi tabdila itu ya. Jadi tidak ada perubahan dalam program Allah di semesta ini. Berlaku siapapun ya. Dan kita ya selaku manusia ini kalau menabur apapun kita lupa, itu kembali ya saat itu yang akan kita panen. Maka kita supaya selalu berbuat baik. Kemarin kan rumus kehidupan itu berbuat baik kan itu. Sehingga itu memang judul yang ada orang yang wah ini bagus judulnya ya alhamdulillah gitu aja sebenarnya lihat. Nah, maka ada hubungannya juga ya
kita dalam menuju ya tempat yang putih ataupun tadi lambangnya putih, karena pernah dalam kegelapan. Kenapa? Pernah dalam kegelapan, mungkin dulu kita belum dapat ilmu alias bodoh, Pak. Atau sudah punya ilmu tapi malas ya. Kan banyak orang yang sebenarnya sudah tahu ilmunya tapi malas untuk berbuat baik. Kadang juga ego, masih suka takabur ya, dan merasa paling baik, sehingga merasa wah saya sudah sholatnya sudah ratusan rakaat, saya sudah ini itu dan sebagainya. Jadi semua itu seakan-akan sudah selesai, padahal belum ya. Sholat duha ben rezekine lancar, lah kok sholat kok kanggo awake ya. Sholat tahajud ben untuk jodoh, nah itu kan tidak pas. Sholat itu kan zikir, ingat Allah, bukan kembali kepada dirinya. Ini kalau kita berbuat baik ya berbuat baik itu saja, ibadah saja, tidak usah istilahnya apa itu memberikan harapan yang tidak sesuai dengan maksud ibadah itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati ya, kalau kita lupa ya, kan Allah juga akan, kalau kita lupa Allah itu kan otomatis kita lupakan diri kita sendiri ya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 19 itu ya, wala takunu kalladzina nasyullaha ya fa'angsahum anfusahum ulaika humul fasikun. Jadi janganlah kamu ada seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah akan melupakan orang itu pada dirinya sendiri. Jadi kalau dalam malas, kemudian juga kegelapan, itu orang itu kan akan lupa pada Allah dan akhirnya lupa pada dirinya sendiri. Dan Allah memberi kesempatan ya, karena manusia kan tadi saya gambarkan ya, sedangkan tadi ada Adam, ada Yakub, ada Musa ya, pernah berbuat kesalahan, dan semuanya karena kembali ya. Nanti ada ayat ini ya, wa anibu ya. Nanti ada ayatnya, tapi ini saya cuplikan fi'il amarnya ya, perintah wa dan anibu, kembalilah. Jadi kita suruh kembali, karena kadang manusia itu lupa dengan jati dirinya, suruh kembali. Kembali ke kalau kamu itu makhluk ruhani, kembali kamu itu makhluk langit, makhluk jiwa ya. Kalau kemarin kan kita ini dimakamkan atau dibuang, tapi kan jiwa kita yang energi ya, oleh Allah diberikan kehidupan itu kan masih terus melakukan perjalanan supaya kita mendapatkan sing yang baik dan lain sebagainya. Maka saat ini kita disuruh anibu, kembalilah ya. Kalau Bapak Ibu merantau ya, sudah ada WA dari rumah, kembalilah, itu kan ya segera kembali toh Pak ya. Iki neng kantor apa neng pasar jam 3 biasanya mulai orang mulai di WA, kembalilah ya, gitu. Paling ndak ya ngopong lembur apa, itu ada istilahnya, ada argumentasinya, ada alasannya. Oh karena terlambat, karena ini itu dan sebagainya ya, gitu. Jadi wa anibu, ini wawu jamak, yang diperintah itu kita semua, dan kembalilah kamu semuanya. Nah ini ayatnya ya, surat Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kamu sekalian ila kepada rabbikum, Rabb kamu sekalian, Tuhan kamu, wa aslimu ya, dan aslimlah, pasrahlah, Islamlah lahu baginya, min qabli, dari sebelum ayatiyakum ya, dari sebelum datang kepadamu al-adzabu, sanksi atau siksa, summa tungsorun, kemudian kamu tidak ditolong lagi. Nah, ini kan sama dengan kalau ada pemutihan dari samsat Pak.
tanggal 25 Desember akhir pemutihan. Jadi jenengan tidak pajak berapa tahun itu sebelum tanggal 25 Desember mungkin mendapat ampunan, tidak didenda dan sebagainya. Tapi kalau lewat itu ya sudah, mungkin sudah diblokir dan lain sebagainya. Dan ini Allah juga seperti itu ya, memberikan ini. Min qabli ang ya'tiyakumul adzab, dari sebelum datangnya kepada kamu itu suatu azab, sanksi program Allah tadi. Sumalatun saurun, kemudian kamu itu tidak ditolong, sudah terlambat ya. Sudah terlambat ya itu. Allah kan memberikan waktu pada kita itu banyak Pak, sehari 24 jam ya. Itu kita harus introspeksi. 24 jami ngopo ya, bangun tidur sampai tidur kembali ya. Sudahkah aku membahagiakan orang lain, minimal keluarga? Sudahkah aku mendamaikan orang lain? Sudahkah aku membantu orang lain? Sudahkah aku memberikan senyuman pada orang lain? Nah, seperti itu. Kalau bangun tidur ya wis merengut, saumah merengut, podo merengut. Ya yes. Alamat ya. Kemudian ada wong liya kan ya. Itu misalnya ya. Kalau di sini enggak ada nggih. Apa enggak ada bedanya? Ya enggak. Ini memang enggak ada gitu. Yang ada di sana. Nah, kita naik ke ayat selanjutnya ya. Kalau tadi ayat 54 dari Al-Zumar, sekarang 53-nya ya. Maka saya dari bawah ini ya. Ya. Kul ya ibadiyalladzina asrofu. Katakanlah, kul, siapa yang suruh mengatakan? Ya kita yang saya membaca ini juga Bapak Ibu yang mendengarkan. Ya ibadiyalladzina asrofu, hai hamba-hambaku yang melampaui ya. Asrofu, israf itu kan melampaui batas. Ngala anfusihim, atas dirinya sendiri. Jadi orang melampaui batas itu bukan apa orang lain, tapi anfusihim, dirinya mereka sendiri. Ya, la yaknatu mir rahmatillah. Janganlah putus, qata'a itu kan putus. Janganlah kamu putus harapan dari rahmat Allah. Walaupun pernah melanggar, Pak. Ya, pernah asrofu, melampaui batas atas dirinya sendiri, ya. Karena kebodohannya, karena kemalasannya, karena kelalaiannya. Tapi kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, yakfiru dunuba jami'a. Allah mengampuni, Dia mengampuni dunuba, dosa-dosa jami'a semuanya. Innahu, sesungguhnya Dia, huwa Dia al-ghafur ya, ghafurur rahim, Maha pengampun lagi Maha penyayang. Nah, maka dua ayat ini sebagai landasan kita bahwa ini ayat pemutihan ya. Kita sampaikan kepada siapapun yang sudah melampaui batas, mendoliminya dirinya sendiri karena kelalaian, karena kemalasan, karena kelupaan, ya. Dan Allah di sini kan menyebutkan innallaha yakfiru dzunuba jami'a. Ya. Nah, ini dikorelasi dengan surat An-Nisa, ya. Di situ ada dosa yang tidak diampuni itu musyrik. Nah, musyrik kemarin kita sudah membahas ya. Jadi memang temanya itu berhubungan, Pak. Ya. Syirik itu kan kemarin ada macam-macam, termasuk orang surokok kepada anaknya kan begitu. Ya. Nah, maka dengan dua ayat ini, ya, sebetulnya kita diberi kesempatan yang luar biasa. Ya, kita selalu bersyukur yang sudah, wah saya sudah kembali dari dulu. Ya itu alhamdulillah. Jangan sampai kita sudah kembali pada Allah, nanti kita tinggal landas lagi ke kegelapan atau kelalaian ya. Karena namanya syaitan itu kadang ya suka menggoda. Kalau levelnya itu ya biasa, ya setannya biasa kan gitu. Kalau levelnya tinggi, mungkin setannya juga tinggi kan begitu. Ya. Maka kita selalu waspada dalam kehidupan ini. Tapi rumusnya kita berbuat baik, nanti yudhibna sayiat, akan menghilangkan perbuatan buruk. Mengapa disuruh kembali? Ya, karena lalai
mungkin karena kebodohan, karena ada ego atau kesombongan, maka disuruh kembali Pak. Lale itu ya ragelingan gitu kan. Nah, kebodohan itu mungkin karena ya malas belajar, dalam kebodohan berbuat salah nih orang ngerti nek salah gitu loh. Itu namanya dalam kebodohan. Karena ego, nah ini sudah tahu sebenarnya ya, menjadi fasik. Fasik itu melanggar hukum dengan sengaja. Ya, ego karena kesombongannya. Ulah aku kok didit kok, nah, itu kan misalnya gitu ya. Ya. Kon ora judul ya ora iso aku ndedit tok misalnya gitu kan. Akhirnya entek-entekan ya gitu. Atau yang lain lah gitulah. Namanya kesombongan. Kesombongan itu bisa sombong karena keturunan ya. Wah saya itu cucu Nabi misalnya gitu. Padahal dalam Al-Quran tidak ada jaminan kalau keluarga Nabi, cucu Nabi itu menjadi orang baik. Baik sih malah menderi ya. Contoh Nabi Nuh ya, itu anaknya juga ada, bahkan istrinya. Nabi Lut istrinya serumah loh itu. Jadi bukan jaminan kalau apa cucu Nabi terus menjadi baik, belum tentu ya. Padahal yang membedakan itu adalah ketakwaannya ya, ketakwaan kita ya. Maka kalau kita melihat di dalam surat 53 ya, ayat 32 itu kan ada penggalan kata atau kalimat fala tuzzaku anfusakum. Janganlah kamu itu merasa suci ya. Ya. Jangan kamu itu merasa dirinya paling suci. Ayatnya sudah begitu, Pak. Maka kita harus menyadari ya. Kan sering saya sampaikan jangan mengisi nilai rapot orang lain. Kita fokus cari nilai rapot sendiri supaya baik kan begitu. Beratnya naik gunung ya kita naik aja terus gitu nanti sampai gunung. Melihat di bawah sudah indah. Tapi kalau kita ngurusi liyane wah kowe metu kono kowe kok gur nganggo kuwi dan sebagainya ndak sampai-sampai. Di jalan cuma itu terus kan begitu. Itulah kita dalam visi misi kajian kita supaya kita punya kesadaran tinggi, tumbuh rohani kita, jiwa kita ya. Padahal Allah juga menyebutkan wa alamu bimani taqwa, bahwa Allah itu lebih mengetahui siapa yang bertakwa ya. Itu dalam surat 53 ya. Ayat 32 kalau tidak salah. Sekarang kita lanjut ya. Di dalam surat Al-Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa janatin ya. Arduha ka ardis samai wal ardi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulihi dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Sabiku ya, berlombalah ila kepada magfirah, ampunan lah. Ini kan kita suruh berlomba dalam ampunan, bukan suruh berlomba dalam keburukan, tapi suruh berlomba dalam ampunan. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu, wa janatin, dan jannah atau surga, ardua yang luasnya ya seluas sama angkasa ataupun semesta wal ardi dan bumi, langit dan bumi. Uidat disediakan lilladzina amanu, orang-orang yang beriman billahi wa rasulihi, pada Allah dan Rasul. Dzalika fadlullahi, yang demikian itu adalah karunia Allah. Yu'tihi ya, dia berikan ya mayasa kepada yang dikehendaki. Yang dikehendaki siapa? Ya yang orang mau sabiku ila magfirah tadi. Kalau tidak berlomba dalam magfirah ya tidak dikehendaki kan. Jadi jangan ya, nek dikehendaki Gusti Allah lah ya diampuni. Lah enggak mau minta ampun kan. Seperti sering saya ucapkan kalau penutupan kajian itu kan, yahdillahu linurihi mayasa. Yahdi ya, menunjuki Allahu Allah ya. Linurihi, kepada cahayanya, cahaya semesta ruhani, cahaya petunjuk, mayasa kepada siapa yang kehendaki. Nah siapa yang kehendaki itu yang berkehendak, bukan Allah pilih kasih
turu lendem meneng omah wae untuk cahaya, kan tidak kan gitu. Kalau dalam wayang itu kan cari wahyu itu yang keluar, tidak ada yang di rumahan. Nah, kalau penjelasan lihat Bapak itu suka wayang itu, yang dapat wahyu itu yang istilahnya topo broto gitu. Tidak usaha. Ini terjemahan bebasnya ya, berlomba-lombalah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Jadi Allah itu Dzul Fadlil Azim, karunianya itu sangat besar tanpa batas. Maka kita kalau minta pada Allah ya karunia yang besar-besar saja, jangan yang kecil-kecil. Korelasinya ya sering kita tampilkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau tadi berlomba, di sini segeralah, sari'u. Ya, fi'il amr. Dhamirnya juga kamu sekalian ya, wawu jamak. Ila magfiratin, kepada magfirah, ampunan, mirabbikum ya, dari Tuhanku. Dan surga jannah ya, yang luasnya langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang mutakin. Siapa orang yang mutakin? Alladzina yunfikuna fis sarai wadhara, yaitu orang-orang yang mereka infak di dalam ya kelapangan dan juga dalam kesempitan. Wal kadzibinal ghaidha ya, dan menahan marah, wal afina aninas, dan juga memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi dia di sini, Pak. Salah satu ciri takwa ya, kita infak, kemudian nahan marah. Kalau infak itu hubungannya dengan orang lain, kalau nahan marah itu hubungannya dengan diri sendiri. Memanage kolbunya, lantas memaafkan manusia. Dalam kita berinteraksi, Pak, ya, misalnya di rumah suami istri itu enggak, orang mesti suami bener terus, gitu Bu. Kadang malah bapak oke salah ya, tapi nek njaluk ngapura gengsi, salah nek njaluk ngapura gengsi, gitu Pak, gitu. Ya, ini enggak apa-apa. Tapi biasanya kalau di sini enggak ada. Ya, sana. Ya. Jadi menahan marah dan memaafkan manusia. Wah, memberi maaf manusia itu memang ledo. Kan kemarin saya katakan ya, dalam topik yang rumus kehidupan itu berbuat baik. Kalau kita membuang kotoran yang dari perut itu kan ikhlas, tapi kalau kotoran yang di pikiran anjel karo wong guwake itu loh masalahnya. Latihannya perlu wah, cek ngikir dikit cek kelingan wae. Iya anu itu masalahnya itu. Harusnya kan segera dibuang, ikhlas seperti itu ya. Dipelihara. Nek perlu mah tulare koncone, wah aku ndek ben dianu karo kae ngene-ngene golek bolo. Untuk pembenaran. Nah itulah yang keliru. Malah nanti ngeremboko Pak itulah itu. Itu. Jadi memaafkan manusia. Jadi orang yang sudah memaafkan, mau memaafkan itu sudah tingkatan level tinggi. Kalau kita berbuat baik pada orang yang baik dengan kita itu wajar Pak. Tapi kalau kita berbuat baik pada orang yang jelekin kita, yang memberikan sesuatu yang tidak enak dalam perkataan dan lain sebagainya, itulah akhlak Rasulullah yang selalu kita maafkan. Ciri orang yang bertakwa, memaafkan manusia. Manusia itu umum, ya, keluarga, masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Wallahu, dan Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Kalau di mafhum mukhalafah, ya, Allah tidak mencintai orang yang tidak berbuat baik. Jadi seperti itu kalau dalam usul fikih kan ada itu, ya, mafhum mukhalafah. Misalnya juga sering kita kaji itu kan surat Toha ayat 2. Tidaklah aku menurunkan Al-Quran itu untuk kamu susah. Nah ini kalau di mafhum mukhalafah, ya, Al-Quran tak turun kayak kowe ben ora susah. Lah ben ora susah itu dalam kurung suka, bahagia, ya.
gembira kan begitu. Ngakune Qur'ani tapi uripe gondolongso sedih wae, sambat wae. Nah, itu namanya perlu di manage apa? Hatinya, pikirannya. Karena memang Al-Qur'an itu petunjuk supaya kamu itu tidak susah gitu loh. Ya jangan begitu Allah, jaminan dari Allah. Kalau kita sudah melaksanakan, maka wallahu yuhibbul muhsinin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Masih ciri orang yang bertakwa juga, waladina idza fa'alu fahisha, dan orang-orang yang apabila berbuat fahsya au dzalamu anfusahum, atau dolimi dirinya sendiri, zakarullah, langsung ingat Allah, wastakfaru, dan minta ampun lidunubihim, atas dosa-dosanya, wa man yakfiru dzunuba illallah, dan tidaklah yang mengampuni, memberi maaf, memberikan apa itu pengampunan itu illallah, kecuali Allah. Walam yusiru ngala ma fa'alu wahum ya'lamun, ya. Dan tidaklah, ya, yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, atas mereka itu yang dikerjakan itu, dan mereka itu ya mengetahui, sebenarnya juga mengetahui. Maka dzunub atau istilah dosa itu yang mengampuni hanya Allah. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Ya, kuncinya di situ ya. Nah, sekarang tanda sudah kembali, ya, itu kita istilahnya manifest, Pak. Sudah terwujud, ya. Sudah terwujud kalau saya itu sudah kembali. Cirinya ada, tandanya sudah kembali pada Allah, ya. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 96, salah satunya ini, walaupun banyak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idfa billati hiya ahsanu sayyi'at, nahnu a'lamu bima yasifun, ya. Idfa, ya, billati hiyasan, jadi balaslah, ya, billati hiyasan, dengan yang lebih baik, ya. Jadi tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Nahnu a'lamu bima yasifun, kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Jadi kalau ada perbuatan buruk dari orang lain, kita menolak dengan kebaikan ahsan. Ahsanu itu fi'il adzam, superlatif, lebih baik. Jadi kalau hasanu itu cuma baik, tapi kalau ahsan itu lebih baik. Nah, ini sudahkah kita melaksanakan, ya? Kalau belum ya latihan, Pak. Memang ini perlu latihan, ya. Biasanya kan, wah, saya itu punya harga diri, ya, gitu. Di elek-elek kan saya punya harga diri, ya. Wah, ini nanti kalau gitu sudah memaafkan angel, karo bales iki ya orang bales apik, ya. Jadi ngalah tapi tidak kalah, ya. Mau nek ngalah itu wong mure, Pak. Terus ya dhuwur langite, ya. Gitu, wong ngalah luhur wekasane. Nek kanca kula, wah ngalahi dhuwur langite, wis suwe aku ya. Tapi minimal, ya, kalau ini kita laksanakan untuk diri kita sudah akhlak karimah, akhlak yang baik. Korelasinya, ya, di sini surat Qasas, ya, ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yu'tauna asrohum, ulaika mereka itu, ya, kalau guru saya sama gurunya Pak Ahmadi itu, Pak Amir pengadilan agama dulu itu, ulaika itu wong sak ula-ula gitu. Gitu, Pak. Kelingan. Tak kira nek lali. Yu'tauna, ya. Jadi mereka itu, ya, diberikan, didatangkan atsrohum, ya, pahalanya untuk mereka itu marotaini, 2 kali, bima sobaru, yang disebabkan karena mereka itu sabar, ya. Jadi orang sabar itu istilahnya dapat apresiasi 2 kali, ya. Jadi mereka itu diberi pahala 2 kali disebabkan kesabaran mereka, ya. Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Jadi mereka itu wayat rauna bil hasanatis sayyi'ah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka memberikan infak, ya, dari sebagian rezeki yang kami berikan, ya.
yang Allah berikan itu ya untuk ya sebagai nafkah ataupun keringan untuk orang lain. Jadi misalnya ini ya kita dijelekin orang kemudian sabar, dibalas dengan baik ya. Nek enten keroprak enten Pak ya. Kalau penjenengan ingat ceritanya Aryo Penangsang itu ngutus para soreng kenyane Sultan Hanwijaya ya. Itu kan mriku malah mulia digawani. Jadi dibales apik. Digawani napa ngoten niku nek kula kelingan ya. Jadi membalas apa? Keburukan dengan kebaikan. Yaitu memang sebetulnya kisah-kisah itu juga mengandung pelajaran ya, bagi kita karena memang Allah itu memberikan pelajaran lewat apapun pada diri kita selama kita itu mau menuju ke berkesadaran ya. Ini kita lewati dulu ya. Ini masih ayatnya ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladina bainaka wa bainahu atuwatun ka'anahu waliyun hamim. Jadi istilahnya ini ya, bentar ya. Wala tastau hasanata wala sayyi'ah. Jadi kita tidak boleh ya, kalau ada sayyiat itu ya, kita istilahnya membalas yang sayyiat, tapi kita membalas yang baik. Maka idfa billati hiya ahsan. Sehingga kalau kita sudah menolak ya yang buruk dengan yang baik tadi, fa idzal ladina bainaka, maka di antara orang itu ya yang menolak kebaikan dengan orang yang berbuat tadi itu baina yang tadinya itu ngaduatan permusuhan sehingga menjadi ka'anahu ya, seakan-akan mereka itu wali Muhammad, teman yang apa, wali konco atau teman hamim yang apa, senang itu loh, yang istilahnya mau musuh neng gandeng awake dhewe apik ya, terus dadi konco sing kental ya. Nek cara Jawa anu Pak, sengit dulit. Nggih ngoten bahasa ngoten nggih. Sengit dulit gething nyanding ngoten ya. Jadi biasane ya wong ini nek gething kuwi ya sok malah memperhatikan ya gitu. Nek sengit wae kuwi ya sok malah dulit. Jane ya nek manfaate tak sengiti gitu maksudnya. Ya. Jadi memang Mbah Bian ini sebenarnya bahasanya ya bahasa spiritual, cuma kita sok ya, ya. Aku kelingan sengit dulit iki anu tidak sengaja itu metu apa itu videone almarhum Seno karo Tatin sengit dulit. Ya. Nah, orang yang sudah diampuni Allah itu kan apa itu kejanah Pak ya, kejanah ya. Maka sebelum kejanah itu ada fit and proper test ya. Mungkin ibu-ibu yang sepuh nggak tahu ya fit and proper test apa, memang takkan bu kepala sekolah nih kok dijelaskan. Termasuk kalau mau jadi jabatan itu kan ada fit and proper test ya. Jadi dicek dulu ya, kapabilitas, kemudian integritas ya, dan lain sebagainya. Dan ini Allah juga kalau kita mau ke sana juga ada ini Pak. Ayatnya ya dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Ya, apakah kamu mengira akan masuk surga ya, padahal belum datang kepadamu seperti orang-orang dulu ya. Masat humul ba'sa ya. Yang menimpa mereka itu kesusahan
wadoro ya, dan juga kesempitan, wazul zilu ya, dan goncangan, kata yakula, sehingga mereka itu berkata, dan rasulnya, rasul waladina amanu, dan rasul dan orang-orang yang beriman itu berkata, yang bersama mereka itu, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah inna nasrullahi qarib ya, sungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Jadi memang ada, kita tidak boleh merasa sudah masuk surga sebelum ya datang pada kita itu kadang ujian, Pak. Di ujian-ujian itu memang harus kita lewati. Ini korelasinya dalam surat Al-Imran ayat 142 ya. Am kasibtum antat gulul janata walama ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Tutup Mas Heru.